إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah berikan kepada kita taufik pada hari ini sehingga Allah berikan kemudahan untuk kita untuk bermajlis di majlis yang sangat mulia. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah derajat muttaqin dan diberikan mendapatkan rahmat dari Allah, bisa menempati jannatul firdaus di akhirat nanti. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk iman rahimani wa rahimakumullah, sudah barang tentu ini merupakan bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur itu definisi paling singkatnya adalah qaatul mu'min. Qaatul mu'min yang artinya mentaati pemberi nikmat. Allah tentukan kepada kita kesehatan, kita gunakan untuk berjamaah sholat subuh. Berarti kita mentaati Allah. Maka sholat subuh tadi itu disebut dengan yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diteruskan dengan kajian karena Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan kesempatan kepada kita manfaatkan untuk bermajlis. Maka majlis ini bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk lainnya yang disebut dengan syukur adalah ijra'ul afdali fi mardatillahi wal amwali fiha. Mendaya gunakan seluruh firman dari Allah, apapun bentuknya, digunakan untuk melaksanakan pengabdian diri atau mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan syukur. Maka satu waktu Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan yang bukan main, keadaannya memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sholat dalam keadaan berdiri dan kaki dalam keadaan bengkak-bengkak. Terbayangkan bagaimana rasanya dalam keadaan berdiri, kaki sudah bengkak. Sampai para putri-putrinya menyampaikan, "Ya Rasulullah, tidakkah sholat dalam keadaan duduk saja ya Rasulullah?" Maka Rasul memberikan sebuah jawaban, kan Rasul bisa hanya duduk, apalagi sholat sunnah. Kan diwajibkan berdiri itu dalam keadaan sholat wajib. Adapun sholat sunnah, keadaan kuat pun dibolehkan. Akan tetapi dalam hadis Imam Abu Dawud menyatakan kalau dalam keadaan sehat kita sholat sunnah, tapi posisinya dalam keadaan duduk, maka bagian pahalanya setengahnya dibandingkan dengan keadaan berdiri. Jadi Bapak boleh saja satu waktu sholat tahajud dalam keadaan duduk saja, itu dibolehkan. Asal bentuknya adalah benar-benar dalam keadaan sholat sunnah. Tapi dibolehkan juga dari keadaan sangat dibolehkan. Sholat wajib pun dalam keadaan duduk, bila dalam keadaan sifatnya darurat atau keadaan darurat yang kedua dalam keadaan sakit, seperti darurat dalam keadaan kondisi gempa yang memungkinkan kita, ataupun dalam kendaraan yang memungkinkan kita sholat dalam keadaan berdiri, maka dibolehkan dalam keadaan duduk. Maka Rasul dalam keadaan posisi berdiri dan kaki bengkak-bengkak. Apakah Rasul tidak bisa sholat dalam keadaan duduk saja? Maka Rasul mengatakan, "Apalah aku abdan syakur." Apakah tidak boleh kami menjadi hamba yang bersyukur? Membuktikan bahwa ibadah itu adalah
bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja anak menemukan di dalam Quran itu kalimatnya ada syukur, ada syakur, ada syakir, ada syakur, bila syakirin, ada syakur. Bedanya, kalau syakir itu adalah mensyukuri, berterima kasih kepada Allah atas titipan nikmat yang sesuai dengan keinginan kita. Dalam keadaan sehat, kita melakukan aktivitas, kita jualan laku, kita bersedekah, bagian daripada syukur. Itu, jadi disebut syakir adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah atas nikmat dari Allah, tapi sifatnya sesuai dengan keinginan kita. Sifatnya dalam keadaan sehat tidak diinginkan, pekerjaan tuntas dalam keadaan yang diinginkan. Yang kedua disebut dengan syakur. Kalau syakur artinya kita tetap taat kepada Allah. Boleh dikatakan kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi posisinya bukan dalam keadaan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam keadaan sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh, siapa yang ingin sakit? Posisi dalam keadaan sakit, dia pun tetap bersyukur kepada Allah. Dan pertemuan beberapa pekan kebelakang karena pernah mengatakan orang yang posisi dalam keadaan sakit itu, satu mesti bersobar dengan keadaan penyakitnya. Tingkatan yang selanjutnya dia ridho atas sakit yang Allah berikan atas dirinya. Yang ketiga bersyukur atas sakit yang diberikannya. Nah, orang-orang yang mampu dalam keadaan kondisi sakit, dalam keadaan fitnah, dalam keadaan apapun yang jadi tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mampu melakukan ketaatan kepada Allah dalam kondisi yang dalam keadaan berat, dalam keadaan payah, nah itu disebut dengan syakur. Makanya ada syakir, ada syakur. Tapi jangan sakar. Kalau sakar dengan syakar berbeda. Kalau sakar artinya mampu, maka orang yang dalam keadaan menjelang wafat maka disebut dengan sakar mampu. Kalau orang yang mampu juga sakar mampu. Orang yang bersyukur disebut dengan kalimat dasarnya syakar. Makanya Bapak balik lagi bersyukuran, tapi menggunakan sifat kecil bergerak marah. Sifat yang bermakna sakar dengan syakar itu berbeda. Syukur dengan syukur itu berbeda. Tidak kalimatnya. Oke, coba kita kalimat Allah. Itulah perbedaan antara kalimat syukur dengan syukur. Oke, balik lagi ada sakir, ada syakir. Ada orang yang tetap mentaati Allah, bersyukur kepada Allah atas bentuk limpahan nikmat yang sesuai kita inginkan. Tapi kalau syakur artinya orang yang tetap mengabdi kepada Allah, memuji Allah, tetap mentaati Allah, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sifatnya yang tidak diinginkan, maka itu disebut dengan syakur. Ada syakir, ada syakur. Dalam Al-Quran disebutkan pada surah An-Nahl ayat ke-97 ada kalimat di sana, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila itu bentuk harap yang menunjukkan kepada keumuman. Bentuknya bentuk syarat, tapi menunjukkan kepada keumuman. Man barang siapa? Kalau mengatakan barang siapa, siapa saja? Kira-kira man barang siapa? Menunjukkan kepada siapa? Siapa saja orangnya. Tidak melihat kaya atau miskin, pejabat ataupun rakyat, apakah kiai ataupun santri, siapa saja, makanya sifatnya umum. Dan belum ada man amila barang siapa yang beramal, man amila sholihan barang
salih. Bisa disebut dengan kata amal salih apabila aktivitas, ritualitas, pekerjaan yang dilakukan mengacu bereferensi kepada Al-Quran dan Sunnah. Baru disebutkan itu adalah amal saleh apabila aktivitas yang dilakukannya benar-benar sesuai dengan apa yang Allah undangkan kepada kita. Tapi bila aktivitas itu kata umum itu adalah ibadah, tapi tidak sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, bukanlah disebut dengan amal saleh. Makanya pastikan, sudahkah wudhu kita sama dengan wudhu apa yang dicontohkan Rasul? Kalau ternyata wudhu kita tidak sama dengan apa yang dicontohkan Rasul, bukanlah wudhu itu merupakan bentuk amal saleh. Karena hakikat ibadah itu mesti mengacu kepada tahqiqun bi murabillah. Tahqiqun bi murabillah artinya apa yang hakikat, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di aktivitas yang kita lakukan mesti sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah? Apapun yang telah dituangkan di dalam Al-Quran dan apapun yang telah disampaikan, apapun yang telah diperbuat, apapun yang telah ditetapkan Rasul, maka itulah itu dimulai, itulah yang diinginkan Allah. Jadi baru disebut aktivitas itu amal saleh apabila pekerjaan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bila tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah undangkan, bukanlah amal saleh walaupun sebanyak-banyaknya. Makanya disebut beramal itu bukan menghitung banyaknya, bukan menghitung banyak, tapi ketepatan dengan aturannya. Kan kita baca tadi tasbih subhanallah, 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 tidak boleh tidak. Boleh nggak lebihkan satu aja? Dia 34. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti boleh dilanggar. Kan 33 tasbih itu. Salah satu masalah sih 33. Kita lebihkan satu dengan sengaja, bukan 4. Kan itu bukan karena lupa tapi unsur kesengajaan atau saya gunakan saja 40. Maka di dalam kitab Al-Adhkar Nabawi disebutkan maka yang 33 itu bila 33 dilebihkan satu saja maka semuanya menjadi tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang diinginkan Allah. Bukankah itu apa yang dicontohkan Rasul? Bukankah apa yang dicontohkan Rasul itu adalah apa yang diinginkan Allah? Kan kalimat Al-Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada yang Rasul katakan semua itu yang bercampur dengan hawa nafsunya kecuali semua itu berdasarkan wahyu. Jadi tidak bisa kita sengaja memberikan satu saja. Makanya di dalam surat Al-Mulk disebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimatnya bukan ahsanu amala, bukan siapa orang yang paling banyak beramal, tapi yang Allah inginkan siapa orang yang paling tepat amalnya, siapa orang yang paling cocok amalnya dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Itu baru disebut dengan amal saleh. Bila keluar contoh ini, benar. Bismillah itu bagus enggak? Bagus. Boleh enggak? Kalau satu waktu saya tasawuf bukti menjelang tasawuf. Di saat anak menjelang tasawuf, beres, rukuk terakhir, kemudian begini, dia sudah beginikan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu lillah. Boleh enggak? Jadi tidak baik istilahnya. Berarti bukan tidak baik bismillahnya, tapi tidak baik penempatan bismillahnya. Kan kalau orang bilang apa salahnya sih? Kalau salahnya bismillah halus. Yang tadi bikin itu 33 ada tuanya. Apa salahnya sih kalau dibilangkan 40
80, apa salahnya kalau ditambahkan? Kan lebih banyak begitu. Bagus, kan kalimat itu bisa jadi begitu. Ya, baru disebut amal soleh itu jika memang cocok dengan kedekatan yang berlaku. Jadi bukan itu. Makanya disebut dengan fadlullah dzikran katsiran itu, maka berpikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Maka zikir yang banyak itu sehabis salat subhanallah 33 itu paling banyak. Dikurangkan nggak bisa juga. Nggak jadi. Karena mesti tetap seperti itu, aturannya yang berlaku seperti itu. Kenapa? Karena itu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan istilah tahqiqul bi muradillah. Nah, balik lagi kepada ayat yang tadi, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, baru disebut dengan amal soleh apabila aturan-aturan yang dilakukannya memang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat di dalam As-Sunnah. Kenapa dikatakan As-Sunnah? Karena hakikat daripada disebut dengan Sunnah adalah menyampaikan wa fassara kitaballahi qaulan wa fi'lan aw taqriran. Betul. Satu. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal saleh. Min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'minun, syarat dasarnya adalah iman. Maka jawabannya tadi ada harfu syartin, harap syarat, maka pak sebagai bentuk jawab syaratnya. Fala nuhyiyannahu. Satu, bentuk jawab syaratnya menggunakan pak. Yang kedua, sebagai bukti Allah benar-benar membuktikan janjinya menggunakan lam taukid di awalnya. Apa kalau berkata-kata di waktu? Hah? Besok jadi enggak? Pastilah, benar yakin, pasti saya akan. Kan pernah sudah ada kalimat untuk meyakinkan orang yang diajak bicara. Ini Allah membuktikan. Jadi kalau bukan harap tauhid, apa yang diucapkan Allah itu pasti benar. Pasti benar. Apapun yang diberikan Allah pasti benar. Tapi memberikan ketentuan kepada orang yang diajak komunikasinya, fala nuhyiyannahu. Lam taukid di awal, nun taukid sakilah di ujungnya, ada dua hubungan. Kalau itu udah kata, dua gimana guys? Yakin pasti dia raisnya. Bagaimana orang yang bicara ada ketenangan? Maka ini menerima dari Allah, maka orang-orang yang beramal soleh diberikan oleh Allah jaminan. Apa jaminan? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Maka sebut dengan hayatan thayyibah. Nah, Anda baca dalam kitab Al-Qurtubi, beliau memberikan sebuah penafsiran. Apa disebut dengan hayatan thayyibatan? Yang pertama disebut hayatan thayyibatan adalah Allah akan berikan sifat qanaah di dalam jiwa seorang yang beramal soleh dengan landasan tauhid, dengan landasan iman. Satu. Kenapa? Karena rezeki yang terindah adalah qanaah. Qanaah itu adalah anugerah dan tidak bisa kita dapatkan kecuali Allah anugerahkan ke dalam hidup kita. Mudah gak untuk qanaah? Qanaah itu adalah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, bentuknya apapun tetap bersyukur. Selesai. Makanya Rasul mengatakan, laisal ghina an kasratil amr, walakinal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu hanya kenikmatan, walakinal ghina, tetapi hakikat kekayaan itu adalah ghina nafs, kekayaan hati atau qanaah. Jadi menggadang bala-bala sehari dapat untung 5.000, tetapi dia bersyukur dan merasakan cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Mudah? Tidak mudah. Kebutuhan kita, contoh yang kita inginkan satu hari 50.000, dapat cuma 10.000. Mudah nggak aku menerima? Merasa cukup nggak? Kebutuhan 25, tadi datangnya 10.000, cukup. Nah inilah, tidak apapun yang Allah berikan kepada kita, mesti tetap merasakan cukup. Kenapa? Karena Allah
memberitahu tentang kebutuhan kita dibandingkan dengan diri kita. Bukan kita yang memberitahu tentang kebutuhan kita, tapi Allah jauh memberitahu tentang kebutuhan kita masing-masing. Contoh pernah, apa kebutuhan oksigen satu hari seberapa? Untuk menghirup udara kan butuh oksigen. Berapa kebutuhan kita? Tapi tidak tahu bisa berpikir berapa kebutuhan. Tapi Allah cukupkan. Mungkin bisa jadi Allah tidak hadirkan kepada kita keuntungan dari jualan kita. Allah tidak hadirkan dari ikhtiar kesambungan kita. Tapi Allah hadirkan kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Jangan dalam payu, tapi ini kan kumalu mainan dagang payu, sapoe menang untung 1 juta, nanti tiap poe oksigen berapa? Iya. Kegelaran kan? Kerja apa ya? Susah. Setiap kali kita pakai oksigen terus-terusan. Kan susah. Makanya Allah jangan jauh tentang kebutuhan kita. Benar. Setiap kali mata berpikir, siapa yang memberikan kebutuhan itu? Kebutuhan kita. Habaya kebutuhan kita melolong kita. Kebicara-bicara. Siapa yang mencukupkan kebutuhan bagi ini? Makanya Allah itu disebut dengan Roh. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq dan pencipta. Al-Malik yang merajai. Al-Mudabbir yang mengatur. Makanya ironi ada orang yang mengakui Allah yang menciptakan dirinya, tapi di waktu berdoa dia berdoa kepada kuburan. Tadi dia minta tubuhku, minta jawab itu. Pernah nih, udah tahu dia yakin bahwa yang menciptakan dirinya, yang mengatur, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik lagi, bahwasanya Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan kita dibandingkan dengan diri kita pribadi masing-masing. Bapak yang disebutkan balongan sadaya, ingatkan ustaz sadaya, itu balongan sadaya. Apa harus balongan? Aku enggak bapak kaya. Kan benar, ayo lokal. Atau lokal kepada kaya. Betul, pada kaya mana sih? Betul. Apa dari saya dari Jakarta. Katanya bapak mata mau dijual sebelah 2 miliar. Apa bisa? Pada, udah tak bisa pada. Atau kita miliar? Ini sama harga. Kamu apa kaya? Mengambil. Atau kita kalau jauh pada akan. Karena saudara berdiri sama selisih 20 juta. Mau dijual katanya biji 1 50 juta. Bisa nggak? Kan berpikir bukan balik. Berpikir saya kaya. Begitu luar biasa. Yang ketiga, contoh lagi. Kebutuhan sel darah merah dan sel darah putih kita setiap hari berapa? Bagaimana menyeimbangkan sel darah merah sekian, sel darah putih sekian? Itu mesti seimbang. Kelebihan sel darah putih ini namanya aslinya disebut dengan leukemia. Kelebihan sel darah merah ini namanya tidak ada sel darah putihnya. Siapa yang menyeimbangkan ini? Allah. Bukankah Allah telah menyebutkan kebutuhan kita di dalam badan kita? Ini ternyata Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan kita dibandingkan diri kita pribadi masing-masing. Maka yang pertama Allah hadirkan bagi orang yang beramal soleh dengan landasan iman. Allah tanamkan ke dalam kalbunya al-qanaah, sifat merasa cukup dengan sifat apa yang Allah titipkan kepada diri dan keluarga. Jadi kalau pagi-pagi hanya makan dengan bala-bala 1 aja, ataupun pagi-pagi hanya makan dengan kulit aja, mesti disyukuri kata saya bersyukur kepada Allah. Apa yang mesti jadi hati kita? Kenapa mesti galau dengan keadaan seperti itu? Sudah jualan jangan aku. Inilah mungkin Allah berikan kepada saya. Takdir saya sendiri. Allah berikan kepada saya kalimat. Atau Allah akan berikan tanamkan ke dalam kalbu orang-orang yang beramal saleh dengan landasan iman diberikan rasa sifat qanaah. Pertanyaan mudah, ada apa?
Tidak benar. Allah lah yang akan menanamkannya. Asal terus kita berjuang. Kenapa? Rasul mengatakan yang sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ihfadillah yahfadka." Barang siapa yang menjaga aturan-aturan Allah, yahfadka, Allah akan menjaga diri. Di antaranya Allah akan jaga tentang sifat qanaah dalam hidup. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Kami sebutkan kata amal solehnya dengan landasan iman, Allah akan berikan kepada dirinya at-taufiq. Kalau tidak sadar. Apa sebut dengan taufik? Anda baca di dalam kamus Gharibul Quran yang disebut dengan hidayah itu ada 4. Anda baca dalam kamus Gharibul Quran. Satu disebut dengan hidayah kebijakan wal akli. Allah berikan kepada kita anggota tubuh. Ini hidayah dari Allah. Allah berikan kepada kita pendengaran. Allah berikan kepada kita mata. Allah berikan kepada kita otak. Allah berikan kepada kita rasa. Itu begitu. Kita makan. Keasinan. Kenapa mesti mengatakan keasinan? Karena kita ada petunjuk. Terbayang. Ini termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Terbayang kalau kita diberikan kekayaan harta yang banyak, tapi Allah tidak berikan rasa kepada kita. Nikmat yang mana? Nikmat kami dua. Enggak. Maka ini bagian daripada bentuk nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, nikmat rasa. Oke. Satu hidayah dasar berakli, yang kedua disebut hidayah irsyad. Hidayah irsyad adalah petunjuk yang Allah berikan lewat dididikan kepada para nabi. Cara ibadah begini, cara untuk begini, cara sholat begini, cara berakhlak begini, cara. Nah, itulah disebut dengan hidayatul irsyad. Yang ketiga disebut dengan hidayah taufik. Artinya Allah berikan petunjuk kepada diri seorang dan Allah berikan kemudahan untuk melakukan sebuah hidup keadaan. Kan kita sholat subuh ini bisa berjamaah dan kemudian kita bisa melaksanakan taklim hari ini. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena rajinnya kita, tapi karena Allah mudahkan hati kita untuk mau hadir ke tempat pengajian. Kalau Allah bersulit bisa nggak? Nggak bisa, karena Allah yang mudahkan kita. Allah yang mudahkan kita. Jadi tauhid ini ternyata bukan hidayah irsyad dicari, tapi tauhid ini diminta kepada Allah. Makanya kenapa Rasul memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, la tad'anna dubura sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan sekalipun di penghujung salat. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ta'inni, bantu aku, tolong aku, bukan aku. Makanya kalimatnya bukan Allahumma inni, tapi Allahumma a'inni. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolong aku. Ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu, untuk bisa berzikir kepadamu. Bisakah tanpa bantuan Allah kita berzikir kepada Allah? Bisakah kita melakukan aktivitas tanpa bantuan Allah? Tidak bisa. Makanya terus kita jangan lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bisakah syukur tanpa bantuan Allah? Nah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kemudahan itu petunjuk itu disebut dengan taufik. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita disebut dengan taufik. Satu, tadi Allah akan berikan sifat. Kemudian yang keempat tadi disebut hidayatul jannah. Jadi orang yang beramal soleh dengan landasan iman, satu diberikan sifat qanaah, yang kedua diberikan taufik, yang ketiga diberikan sumber rezeki yang halal. Artinya ibadah tapi tidak halal. Efek samping sholatnya tidak akan diterima, saumnya tidak akan diterima. Sampai Anda baca dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, man sholat, barang siapa yang sholat,
di Asyara Darwah dengan menggunakan pakaian harga 10 dirham. Dirham min haram, yang satu dirhamnya dari yang haram. Apakah karena mencuri atau karena riba atau karena hasil judi? Kata dalam hadis, tidak akan manfaat sholatnya. Artinya tidak akan diterima sholatnya karena ada unsur pakaiannya dari yang haram. Itu gak bisa. Karena makhluk, uang solau, ada pakaiannya, makanannya, termasuk juga tempatnya mesti ada. Maka bagi orang-orang yang beramal soleh dengan landasan iman, maka insya Allah Allah akan hadirkan kepada dia sumber rezeki yang halal. Kenapa gimana kalau tidak halal? Dengan kehalalan itu tadi diberikan hanya kepada orang-orang yang beramal soleh dengan landasan iman. Yang terakhir, Allah akan hadirkan dia menjadi orang-orang yang ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jannah kalimat terakhir, wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya akan kami balas kepada mereka dengan pahala yang baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Itulah disebut dengan hayatan, pengibatan, kehidupan yang baik, jaminan bagi orang-orang yang beramal soleh. Anda contohkan saja beberapa hal amal soleh yang selalu bisa kita lakukan setiap saat. Yang pertama, satu, bahwasanya beramal itu Allah yang memudahkan kita. Yang kedua, yang menjadi juga Allah. Segala macam aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara amalan yang sangat istimewa, walaupun sifatnya sunnah. Contoh satu, Rasul mengatakan, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaian. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Di antara amalan yang sangat mudah dan ikhlas adalah tidur. Masuk ke tempat saya. Mudah. Tapi tidur itu bisa jadi amal soleh. Tidur itu bisa jadi amal soleh. Di antaranya apa yang Rasul contohkan, sebelum tidur lakukan dulu wayahna wudu lebih dahulu. Asal. Itu kerjaan mudah. Udah itu hanya beberapa saat saja, paling nggak ada sampai 5 menit, tapi enak luar biasa. Kalau aja nantos tunggu dulu, kan dulu lagi kan ada. Ini pekerjaan setiap makan, pekerjaan tiap malam, pekerjaan tiap malam gitu. Supaya benar-benar tidur kita mendapatkan doa dari malaikat. Sebentar lagi. Doa itu mendapatkan doa malaikat, maka di antaranya salah satu cara untuk mengundang bahwa malaikat mendoakan kita sebelum tidur wudu lebih dahulu. Kan mudah. Walaupun disebutkannya bersuci lebih dahulu. Berarti suci itu suci dari hadas kecil dan suci hadas besar. Itu yang bersuci. Pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan diriku setelah hubungan suami istri? Aku tidur. Apakah mesti mandi lebih dahulu, kemudian wudu? Boleh kan? Sehabis mandi besar kita tidak wudu? Boleh kan? Ada cara mandinya, tapi syaratnya begini. Kita bersihkan bagian yang najis, tangan, kemudian kita berwudu lebih dahulu. Kan itu cara mandi besar itu, berwudu lebih dahulu. Kemudian siram bagian tangan kanan, kemudian semuanya. Selama aktivitas mandi tidak ada hal yang membatalkan, setelah beres mandi kan tidak perlu untuk wudu lagi. Tapi itu cuma mandi kayak coba sama meli, dia kentut lagi, kencing lagi, itu mesti wudu lagi. Kan boleh sehabis mandi besar tidak wudu lagi karena alasannya seperti tadi. Maka sudah mengatakan kalau engkau
setelah hubungan suami istri, memang ideal yang bagusnya mandi lebih dahulu. Kan seharusnya jam 1 lebih bangun. Harusnya kan? Kan siapa yang senang mandi besar jam 1 malam kan dingin-dinginnya. Tapi kata Rasul, setidaknya bersihkan bagian lenganmu dan kemudian kamu wudhu lebih dahulu. Insya Allah itu pun akan dapat pahala dan akan mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa dari malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma rahamu. Terbayang selama kita tidur, malaikat mengatakan, ya Allah, berikan ampunan orang yang tertidur lebih dahulu wudhu dan berikan rahmat bagi orang yang sedang tidur dalam keadaan berwudhu lebih dahulu. Itu bagian daripada amal soleh yang luar biasa. Kita Allah, puji itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang Anda sampaikan ini menjadikan sebuah kebaikan untuk kita. Satu, pastikan kita bukan hanya semangat untuk beramal saja, tapi pastikan bersemangat beramal soleh, memastikan lebih dahulu pekerjaan saya sudah sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Wudhu saya sudah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicontohkan Rasul. Sudahkah cara berpakaian saya benar? Terus selalu introspeksi diri, selalu koreksi, pastikan bahwa aktivitas ibadah kita karena tadi yang disebut baik disebut amal soleh apabila cara beramalnya sesuai dengan ketentuan Allah dan kaifiat yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apabila ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan, tidak sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul contohkan, maka tidak disebut dengan amal soleh. Maka bagi orang-orang yang beramal soleh, maka insya Allah Allah akan berikan jaminan. Kata Imam Qurtubi, satu akan diberikan oleh Allah sifat penah di dalam tubuh. Yang kedua, karena hakikat kemiskinan itu bukan kemiskinan dalam harta. Kemiskinan yang hakiki adalah orang-orang yang tidak beramal soleh dan tidak memiliki bekal di saat nanti dia pulang di saat dia nanti kembali ke alam yang nyata, kembali ke alam akhirat tidak membawa amal soleh, maka itu adalah keakhiran yang nyata. Satu, Allah berikan sifat penah. Yang kedua, Allah akan berikan taufik di dalam tubuh, di dalam diri, diberikan kemudahan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sudah beramal soleh, Allah akan berikan kepada mereka sumber rezeki yang halal. Yang terakhir, Allah berikan tempat di surga. Sampai Allah pun menjanjikan, "Pemainkan akilah yang selalu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita yang singkat ini tapi menjadikan asbab kita selalu diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh dengan lancar iman, dan semoga kita dimudahkannya hari ini menjadi asbab dimudahkannya dikumpulkan dan di akhir ditempatkan di dalam janji syurga. Itu saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,